Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang pendahuluan limit. Kata-kata limit sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang berkata bahwa batas kesabarannya sudah hampir habis, atau kartu kredit yang digunakan sudah mendekati limit. Selain kedua kalimat tersebut, masih ada contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata limit. Misalnya, produksi maksimum teoritis dari sebuah mesin menggunakan konsep limit. Takaran bahan bakar untuk setiap kilometer yang dibutuhkan oleh suatu kendaraan bermotor, kecepatan laju suatu kendaraan, dan kecepatan rata-rata kendaraan bermotor juga merupakan suatu limit. Contoh yang lain adalah penentuan luas lingkaran menggunakan pendekatan persegi. Jadi, misalkan kita punya lingkaran. Lingkaran ini akan ditentukan luasnya. Untuk menentukan luas lingkaran, dalam hal ini kita menggunakan pendekatan persegi. Misalnya seperti ini. Persegi, sisinya sama dengan 4. Jadi N-nya sama dengan 4. Nah, apabila kita menentukan luas lingkaran menggunakan pendekatan persegi, maka masih ada bagian-bagian yang belum ditutupi sepenuhnya oleh persegi tersebut. Sehingga kita bisa mencoba menggunakan pendekatan yang lain. Misalnya mencari luas lingkaran menggunakan segi 6. Anggaplah ini adalah segi 6 beraturan. Misalnya segi 6, jadi N-nya sama dengan 6. Nah, jika luas lingkaran didekati dengan segi 6, maka tentu bagian-bagian yang tercover oleh segi 6 lebih banyak daripada segi 4 ini atau persegi ini. Sehingga semakin banyak segi yang dilibatkan dalam pendekatan luas lingkaran, maka akan semakin banyak bagian yang tercover dalam lingkaran itu, atau semakin banyak segi yang dilibatkan dalam penentuan luas lingkaran, maka akan semakin mendekati luas lingkaran itu. Nah, disinilah digunakan konsep limit. Sehingga jika kita menggunakan segi yang tak berhingga untuk mendekati luas lingkaran, maka akan semakin efektif hasilnya. Dengan demikian, disinilah digunakan konsep limit. Limit N menuju tak hingga dari AN, di mana AN ini adalah fungsi dari luas sisi tak berhingga, dapat digunakan untuk menentukan luas lingkaran. Jadi, dengan demikian, limit itu dapat didefinisikan sebagai pendekatan, atau dapat dikatakan bahwa limit itu merupakan sebuah pendekatan. Nah, mari kita lanjut pada definisi limit secara intuisi. Jadi, misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per x dikurang 1. Fungsi ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nilai x yang mengakibatkan penyebut dari fungsi ini sama dengan 0 adalah sama dengan 1.
Jadi ketika nilai X sama dengan 1, fungsi ini bisa bernilai 0 pada penyebutnya. Dengan demikian, kita hanya boleh mendekati nilai X sama dengan 1 baik dari kiri maupun dari kanan. Misalnya seperti ini. Nilai X boleh lebih besar dari 1 dan boleh lebih kecil dari 1, asalkan tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena bisa menyebabkan penyebutnya sama dengan 0 yang mengakibatkan dia tidak terdefinisi. Jadi pada grafik ini bisa diperhatikan bahwa jika kita mendekati 1 dari kanan, misalkan 1,25, maka nilai Y-nya sama dengan 3,83. Anggaplah 1,25 di sini. di sini. Maka nilai Y-nya sama dengan di sini, 3,83. Ketika nilai X-nya semakin dekat ke 1, misalnya 1,1 di sini, maka nilai Y-nya sama dengan 3,31. Ketika nilai X-nya semakin dekat ke 1,01, maka nilai Y-nya sama dengan 3,03. Semakin 1 didekati lagi dari kanan, misalnya 1,001, maka nilai Y-nya akan sama dengan 3,003, akan semakin dekat ke 3. Jadi semakin dekat 1 semakin didekati nilai 1 itu dari kanan, maka nilai Y-nya juga akan semakin mendekati 3. Selanjutnya, kita lihat pendekatan dari kiri. Semakin 1 didekati dari kiri, misalnya kita ambil di awal adalah 0,75. 0,75 itu di sekitaran sini, atau 0,99. Nanti nilainya di sini 0,75, maka dia nilainya akan sama, Fx-nya akan sama dengan 2,313. Jadi ketika didekati dari kiri, nilai 1 itu diambil nilai 0,75, maka nilai Y-nya juga akan mendekati nilai 3. Kita ambil lagi, semakin dekat ke 1, 0,9, maka nilai Y-nya akan sama dengan 2,71, semakin dekat ke 3. Kita dekati lagi 1, semakin dekat 0,99, maka nilai Y-nya akan sama dengan 2,97, akan semakin dekat ke 3. Kita dekati lagi, semakin dekat ke 1, 0,999 misalnya, maka nilai Y-nya akan sama dengan 2,997, dia akan semakin dekat ke 3. Sehingga limit X dari limit X menuju 1 dari kanan untuk Fx itu akan sama dengan, akan mendekati 3. Begitu juga dengan limit X menuju 1 dari kiri, untuk bukti Fx ini juga akan mendekati 3. Jadi semakin nilai X sama dengan 1
didekati dari kiri dan kanan, maka fx akan semakin dekat ke 3. Nah, dari sini muncul definisi limit secara intuisi, yaitu limit x menuju c dari fx sama dengan L, yang berarti bahwa ketika x tidak dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx-nya dekat ke L. Contohnya adalah limit x menuju 3 dari 4x kurang 5. Biasanya untuk menyelesaikannya kita langsung menggunakan metode substitusi seperti ini. 4 dikali 3 kurang 5 sama dengan 7. Jadi ini maksudnya bahwa jika x makin dekat ke 3, maka fungsi 4x kurang 5 akan semakin dekat ke 7. Seperti itu maksudnya. Jadi mendekati bukan sama dengan ya sebenarnya, tapi karena dekatnya itu sudah sangat dekat sekali, maka digunakan tanda sama dengan saja, tapi sebenarnya dia tidak sama dengan, hanya mendekati yang sangat-sangat dekat. Kemudian limit itu nilainya bisa ada dan tidak ada. Limit itu nilainya tidak ada ketika dia bentuknya fungsi lantai. Misalnya ada fungsi lantai fx sama dengan x. Seperti ini. Ini itu maksudnya adalah bilangan bulat terbesar atau kurang dari sama dengan x. Jadi kalau misalnya fungsi lantai dari 2,5, dia nilainya sama dengan 2 karena bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 2,5 sama dengan 2. Misalnya lagi contohnya min 1,5. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan min 1,5 adalah minus 2. Jadi jika fungsi lantainya bentuknya sama dengan fx sama dengan ini ya, fungsi lantai dari x, maka grafiknya akan seperti ini. Ini x, ini y, ini 1, 2, ini 3, ini 1, 2. Jadi grafik dari fungsi lantai fx sama dengan x ini nilainya seperti, grafiknya bentuknya seperti ini. Sehingga jika dimisalkan limit dari x menuju 2 dari fungsi lantai x
dia limitnya tidak ada. Mengapa demikian? Mari kita lihat bersama. Jika kita dekati X sama dengan 2 dari kiri, maka nilainya didekati dari kiri, maka nilainya akan sama dengan 1. 2 didekati dari kiri, nilainya akan sama dengan 1. Tapi ketika 2 limit X 2 didekati dari kiri, limit X menuju 2 dari kanan untuk fungsi lantai X, 2 didekati dari kanan, nilainya itu akan sama dengan 2. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka untuk fungsi lantai ini nilainya limitnya tidak ada. Selanjutnya, limit tidak ada karena terlalu banyak goyangan pada grafik. Contohnya pada grafik sin super X. Jadi limit X menuju 0 dari sin super X itu tidak terdefinisi atau tidak ada, karena bentuk grafiknya dia sangat banyak goyangan seperti ini. Ini X, ini Y. Nah, ini ada satu teorema yang menyatakan bahwa limit X menuju C dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X menuju C dari kiri untuk fx sama dengan L dan limit X menuju C dari kanan untuk fx sama dengan L. Jadi, jika dipunyai grafik fungsi yang bentuknya seperti ini, nah, saya memiliki grafik fungsi yang bentuknya seperti ini. Mari kita lihat bersama. Jadi, untuk limit X menuju minus 3 dari fx bisa kita lihat dari kiri dan kanan sebagai penerapan dari teorema maka limit X menuju minus 3 dari kiri untuk fx sama dengan limit X dari minus 3 dari kiri. Jadi minus 3 didekati dari kiri. Minus 3 didekati dari kiri, nilainya akan sama dengan 2, mendekati 2. Kemudian limit X mendekati minus 3 dari kanan untuk fx. Nah, minus 3 didekati dari kanan, maka juga akan mendekati 2, sehingga limit X mendekat minus 3, X menuju minus 3 untuk fx itu akan mendekati 2, karena limit kiri dan limit kanannya sama, yakni sama-sama sama dengan 2. Kemudian kita lihat lagi untuk limit X
menuju 2 dari fx sama dengan berapa? Nah, kita tinjau lagi limit kiri dan limit kanannya. Limit x menuju 2 dari kiri. Untuk fx, nilainya akan mendekati berapa? Kita lihat bersama. X menuju 2 dari kiri. X menuju 2 dari kiri. Nilainya tidak terdefinisi, tidak bisa ditentukan karena di sini ada terlalu banyak gelombang di sini, terlalu banyak goyangan. Jadi nilainya tidak diketahui. Sedangkan limit x menuju 2 dari kanan untuk fungsi fx akan mendekati berapa? Kita lihat. X menuju 2 dari kanan. Oh, ternyata dia mendekati 3 nilainya. Sehingga limit x menuju 2 untuk fx itu dia tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.